Jangan lagi di antara kalian ada yang utak-ngatik keturunan Ba'alawi. Kenapa? Karena yang dibaca sama kalian tadi itu habis sanadnya dari Kuitang, Abi Malik Kuitang. Jadi waktu kecil Abi suka pernah dibawa oleh Abi oleh Kiai atau guru Kiai Ahmad Basri, Muhammad Tamim, suka dibawa ke Kuitang untuk belajar mengikuti bersama-sama acara ta'lim. Karena itu maka kalian seluruh santri Al-Ihsan, alumni Al-Ihsan, jangan lagi utak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya ya laisa min ahlil ilmi gitu. La siyama hadzal rajul yakni Al-Habib Ali bin Syekh Abu Bakar Salim al-Alamah al-alim al-alamah ad-da'i ila Allah fil alamil Islam. Bayangkan sama kalian, baru datang, besok harus sudah lagi ke Kalimantan, kemarin ke Singapura, ke Brunei, sama seperti gurunya. Habib Ali itu bukan ceramah di Indonesia saja, muridnya itu di Afrika, di Amerika, di mana-mana. Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tolong catat ini untuk para alumni, yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan, untuk alumni saja ini. Ada rajul zuriyatun yani Habib Ali min zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayam lana an nahtarim wa nuqirah wa nasma' wa nunsit bima sayballighuna daqiqah. Jadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi adalah Ki Haji Asmuni M. Nur, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsani, Pandeglang, Banten. Beliau sedang memberikan ceramah tausiah, pesan-pesan kepada para santrinya dan para alumninya. Tadi malam, berarti masih baru ya. Saya ngambil video ini hari apa, hari Kamis apa hari Rabu ini? Ini hari Rabu ya. Itu malam Rabu berarti ya. Tadi malam. Dalam ceramahnya saya tonton dalam durasi waktu sekitar 15 menit. Dan di menit yang ke-15 tadi itu, seusai beliau menyampaikan yang tadi disampaikan terkait dengan pesan-pesan para santrinya, para alumni untuk tidak ngutak-ngutik Ba'alawi. Dan kalau yang ngutak-ngutik Ba'alawi ditakut-takuti dengan kutukan, kualat gitu, tidak lama kemudian beliau jatuh tersungkur dan dikabarkan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan almarhum Ki Haji Asmuni M. Nur diampuni segala dosanya, diterima seluruh amal baiknya sehingga meninggal husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Apapun yang terjadi, ini seluruh kanal media sosial yang saya buka semuanya mengabarkan beliau meninggal dunia saat di tengah-tengah berceramah pada acara Maulid Nabi. Mudah-mudahan sekali lagi meninggal husnul khotimah. Saya kira seluruh anggota Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah tidak perlu ikut-ikutan dengan cara-cara
kelompok-kelompok garis keras yang suka nyepatani, yang suka nyepatani main kutuk terhadap orang yang berbeda paham dengan kita. Jadi walau alam bisawab tentang wafatnya Kiai Haji Asmuni ini biarlah menjadi urusan yang maha kuasa. Allah yang maha tahu apakah meninggal dengan husnul khotimah atau tidak, itu urusan yang maha kuasa. Tapi kewajiban kita sebagai sesama muslim ya mendoakan. Doakan mudah-mudahan beliau husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya. Walaupun kalau peristiwa ini terjadi di kalangan orang yang pro Kiai Imaduddin, di kalangan orang yang pro Gus Abbas, di kalangan orang yang pro yang hari ini ngutak-ngutik mengkritisi nasabnya Pak Alawi, pasti mereka akan spontan berteriak rame-rame, akan mengatakan kualat dengan para habaib, begitu. Saya yakin itu seandainya ini terjadi kepada tokoh kiai ulama yang pro Kiai Imaduddin Usman, yang hari ini sedang mengkritisi nasabnya Pak Alawi sebagai nasab palsu kepada Rasulullah. Sedang ceramah tiba-tiba kok meninggal dunia seperti yang terjadi pada beliau ini, pasti para habaib dan muhibinnya akan berteriak, itu kualat dengan Pak Alawi, pasti begitu. Tapi kita, saya kira tidak perlu ikut-ikutan dengan cara-cara begitu, karena husnul khotimah, su'ul khotimah, kualat atau tidak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu. Itu adalah rahasianya Gusti Allah, ya. Jadi sekali lagi kita tidak perlu mengatakan menilai, menjas bahwa beliau ini meninggal karena kualat dengan para wali songo, kualat dengan ulama Nusantara karena lebih membela Pak Alawi daripada ulama Nusantara. Nggak perlu begitulah, ya. Sekali lagi tidak perlu begitu. Kita tidak perlu, tidak baik juga membalas sikap dengan balasan yang sama sebagaimana sikap-sikap mereka para orang tokoh yang pro Pak Alawi kepada kita, yang sering main kualat, sering mengancam kita kualat, mengancam kita terkutuk karena mengkritisi nasab mereka. Kita tidak perlu membalas dengan sikap yang sama seperti itu. Sekali lagi, kualat atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktanya bahwa hari ini kita semuanya mengkritisi para habaib, tidak hanya dari sisi nasabnya. Sekali lagi tidak hanya dari sisi nasabnya, tapi dari sisi-sisi yang lain terkait Pak Alawi ini, termasuk sejarah, termasuk ajarannya, doktrin-doktrin khurafatnya yang menyesat, karakternya, tingkah lakunya yang sering bergajulan gitu. Itu semuanya adalah atas dasar niat kebenaran, niat membela bangsa dan negara, niat membela harkat martabat keluarga besar Rasulullah SAW atas dasar ilmu, atas dasar ilmu, atas dasar kebenaran, dasar-dasar dalil-dalil, manuskrip-manuskrip yang dibutuhkan, bukan asal-asalan, bukan kebencian. Sehingga kalau kemudian tadi disinggung oleh almarhum beliau ini bahwa yang mengkritisi Pak Alawi ini dikatakan laisa min ahlil ilmi, bukan orang-orang yang berilmu, ya, dikatakan sebagai bukan orang yang bekerja bertindak atas dasar ilmu, tidak punya ilmu, berarti orang bodoh dianggapnya begitu. Saya kira itu tidak benar. Ya, yang mengikuti polemik ini dari awal sampai akhir kan pasti tahu lah, ya, dari podcastnya banyak orang, dari apa yang dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Usman, Kiai Nur Ihya dan lain sebagainya, semuanya atas dasar manuskrip, atas dasar kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga tentang sejarah para Pahlawi ini siapa, kedatangannya ke Indonesia seperti apa kabar. Semuanya dijelaskan oleh pakar-pakar sejarah atas dasar literatur sejarah yang ada, bukan ngarang. Kalau mereka datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda, kemudian bekerja kepada Belanda, dikasih gaji oleh Belanda, yang kemudian digunakan untuk memusuhi ulama-ulama Nusantara, itu fakta. Ada datanya. Jadi bukan karena kebodohan, bukan karena tuduhan tanpa ilmu. Semuanya dasar ilmu. Ya, jadi saya kira itu monggo diambil hikmahnya masing-masing. Ya,
Sekali lagi, kita ambil hikmahnya dari peristiwa itu. Hikmahnya seperti apa ya? Monggo lah ditafsiri masing-masing atas kejadian tersebut. Hikmahnya seperti apa ya? Mungkin antara saya dan panjenengan akan mengambil hikmah yang berbeda-beda dari sebuah kejadian yang mungkin sama sekalipun. Tapi di antara hikmah yang mungkin bisa saya ambil dari peristiwa ini, satu, jangan mudah mengkutuk, jangan mudah mengkualatkan, mendoakan kualat kepada orang lain. Apalagi santrinya sendiri, apalagi murid-muridnya sendiri. Ya, nun sewu kepada siapapun ini. Jangan mudah menjatuhkan kutukan, mengancam kutukan, mengancam kualat kepada orang lain, apalagi terhadap orang-orang terdekat, terhadap sanak keluarga, terhadap santri, murid-muridnya sendiri. Itu tidak baik. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Memiliki, Allah Maha Bijak, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Berkehendak menguasai alam semesta, punya kehendak apapun yang beliau maui terhadap siapapun. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan diambil kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, atas ridhonya dengan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habagat, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video tersebut dan apa yang bisa kita ambil dari cuplikan video tersebut? Nah, Bapak Ibu, mari kita mempergunakan mulut, bibir, lidah kita dengan bijak, dengan baik, ya. Kita harus mempergunakan mulut, bibir, lidah kita dengan bijak, karena Alkitab mengatakan dari setiap ucapan kita itu punya kuasa. Ucapan kita itu punya kuasa. Jadi kita harus mempergunakan mulut kita untuk memberkati, bukan untuk mengutuki. Kita pergunakan mulut, bibir, lidah kita untuk mengasihi. Kita pergunakan mulut, bibir, lidah kita itu untuk mengampuni, bukan untuk mengutuki satu sama yang lain, bukan untuk menghina satu sama yang lain, tetapi kita mempergunakannya untuk memberkati, mengasihi, dan mengampuni. Jangan sampai keluar kutuk, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak pantas dari mulut, bibir, lidah kita. Firman Tuhan juga berkata, jangan dari mulut yang sama kita memuji Tuhan, tapi di mulut yang sama juga keluar kutuk. Itu tidak boleh. Nah, saudaraku, apa yang saudara dapatkan dari video tersebut, silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Jangan sampai melalui komentar kita banyak orang tersinggung, tetapi bagaimana melalui komentar kita banyak orang dibangkitkan semangatnya, banyak orang dibangkitkan imannya, dan banyak orang termotivasi dengan komentar-komentar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.